Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di kelas Bu Rafika di mata kuliah Psikologi Lingkungan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kontrak belajar terlebih dahulu dan apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester di mata kuliah Psikologi Lingkungan. Oke, banyak dari kita masih bertanya-tanya tentang psikologi lingkungan itu apa. Ya, karena apa? Karena psikologi sendiri itu kan mempelajari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Dan semuanya harus sinkron, apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan semuanya harus sinkron sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan, menimbulkan stres, menimbulkan ketidaknyamanan pada seseorang. Nah, dalam psikologi lingkungan sendiri itu kita akan masuk kepada beberapa ranah. Jadi ini merupakan anak dari psikologi sendiri dan kalau kita berbicara tentang psikologi kan kita akan mempelajari tentang bagaimana kita tuh memprediksi perilaku manusia gitu ya. Kira-kira kenapa ya perilaku itu muncul? Apa yang menyebabkan perilaku itu muncul? Apa yang mendasari perilaku tersebut muncul kayak gitu. Nah, di sini dalam kita memprediksi perilaku manusia ada tiga bahasan yang besar ya. Yang pertama adalah perilaku yang disebabkan dari dalam diri individu itu sendiri, deterministik gitu ya, bawaan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau proses belajar dari individu itu sendiri. Jadi karena ada simulasi dari lingkungan, akhirnya dia menjadi mempelajari sesuatu hal, akhirnya dia belajar dari pengalaman dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, perilaku itu disebabkan interaksi manusia dan lingkungan yang ada. Lingkungan ini tidak hanya lingkungan-lingkungan yang sifatnya fisik aja ya teman-teman. Sekarang lingkungan sudah banyak gitu ya kita pelajari, baik lingkungan media sosial dan lain sebagainya. Dan itu semua akan sangat berpengaruh pada bagaimana individu itu akan berperilaku. Dan nantinya ini bisa menjadi membantu kita untuk memprediksi perilaku manusia. Oh, ketika ada seperti ini, yang akan dimunculkan adalah perilaku yang seperti apa. Nah, dalam psikologi lingkungan itu sendiri adalah ilmu perilaku yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Merupakan salah satu cabang dari psikologi yang tergolong masih muda. Dan memang di dalam psikologi lingkungan sendiri itu nanti ada beberapa grand teori yang akan kita bahas di dalamnya, yaitu teori kognitif, bioheuristik, teori beda, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi di pertemuan selanjutnya. Dan untuk psikologi lingkungan itu belum memiliki grand teori, teman-teman. Karena apa? Menurut Fitch and Arkelin tahun 95, dia mengatakan bahwa ada dua penyebab sehingga psikologi lingkungan ini belum memiliki grand teori gitu ya. Yang pertama adalah beberapa teori memang dibangun atas dasar bukti empiris, namun beberapa lainnya juga kurang didasarkan didukung oleh data empiris. Dan yang kedua adalah metode penelitian yang digunakan belum konsisten antara satu penelitian dan penelitian lainnya, sehingga belum adanya grand theory sendiri tentang psikologi lingkungan. Nah, di sini nanti ada beberapa capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menerangkan peristiwa-peristiwa sosial, baik secara teoritis dan praktis dari sudut pandang psikologi lingkungan. Deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah psikologi lingkungan ini mempelajari tentang kaitan antara ilmu psikologi dengan lingkungan yang terdapat pada sekitar mahasiswa. Jadi teman-teman bisa sembari kita itu belajar dengan apa yang ada pada lingkungan kita gitu ya. Kita mulai harus mengasah kepekaan kita terhadap lingkungan kita, baik lingkungan yang alami maupun lingkungan yang buatan karena sifatnya tadi adalah lingkungan fisik seperti itu ya. Ada yang misal kita di hutan yang benar-benar alami ataupun lingkungan-lingkungan buatan yang sudah seperti di perkotaan dan lain sebagainya. Dan mata kuliah ini mengenai bagaimana seseorang hidup yang selalu berinteraksi dalam lingkungan dengan lingkungannya, ya kan? Karena apa? Karena kita tuh kan sebenarnya di mana kita hidup pasti akan ada lingkungannya, pasti akan ada orang-orang di dalamnya, pasti kita akan berinteraksi ya dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Perbedaan lingkungan akan menghasilkan dinamika psikologis maupun relasi atau hubungan yang berbeda.
dari lingkungan A ke lingkungan B tentunya akan berbeda ya. Jadi misal eh, orang yang dengan lingkungan yang alamiah dengan yang buatan tentu akan berbeda nantinya yang dihasilkan seperti itu. Maka dari itu kalau di eksperimen itu kan kita juga akan belajar tentang lingkungan buatan ya. Kita sudah mempersiapkan setting lingkungan seperti apa, lalu nanti mereka akan memunculkan perilaku yang seperti apa kayak gitu. Dari sini kita jadi ngerti nih dinamika psikologis. Oh ternyata lingkungan ini sangat sangat berpengaruh pada perilaku yang nantinya akan dimunculkan seseorang. Kenapa ya orang yang di lingkungan buatan itu cenderung seperti ini, bla 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 bla. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari di psikologi lingkungan adalah yang pertama adalah teori dasar psikologi lingkungan yang tadi sudah disebutkan. Ada beberapa tadi, tapi nanti juga akan masih banyak lagi. Terus juga ada evaluasi lingkungan dan lingkungan yang dipilih. Ternyata kita tuh sebenarnya akan selalu mengevaluasi lingkungan kita. Mau jalan-jalan misal, kita mau piknik gitu ya, kita mau jalan-jalan. Oh ternyata aku pilih lingkungan yang nyaman buat aku, yang nggak begitu bising. Oh ternyata ada orang-orang yang pengen memang mencari lingkungan yang sangat menggugah. Oh ternyata saya kalau belajar saya harus pergi ke perpustakaan supaya eh, minim akan apa ya bising, terus juga apa gangguan-gangguan kayak gitu supaya saya jauh lebih bisa ber apa namanya berkonsentrasi gitu ya. Terus juga ada ruang personal dan privasi. Nanti kita akan belajar di situ juga. Kebisikan dan pencahayaan ini juga akan misal di pekerjaan juga akan berpengaruh pada produktivitas ya teman-teman. Lalu cuaca, iklim dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Terus rumah dan pemukiman ya, orang-orang yang tinggal di pemukiman yang di pedesaan dengan pemukiman klaster tentunya akan berbeda dalam interaksinya. Lalu juga lingkungan-lingkungan di apartemen tentu juga akan berbeda interaksinya dan juga misal di lingkungan yang berdesak-desakan ya, jijil real kalau bahasa Jawanya gitu ya. Nah, itu juga akan berbeda dengan apa namanya cara berinteraksi dan juga perilaku yang dimunculkan. Karena apa? Karena pengaruh pencahayaannya masuknya kan juga akan berbeda-beda. Ternyata perbedaan masuknya cahaya ke dalam rumah yang mempengaruhi interaksi seseorang dalam rumah itu akan berpengaruh pada perilaku-perilaku tertentu kayak gitu. Oh, ternyata kenapa kok di pemukiman yang cenderung sesak itu akan dimungkinkan terjadinya kriminalitas dan lain sebagainya. Kita akan belajar nanti. Nah, bencana alam. Bencana alam itu Indonesia tuh sering ya teman-teman ya. Kita sering banget mengalami bencana alam baik puting beliung, gempa bumi, lalu juga tsunami dan lain sebagainya. Dan itu tentunya akan menjadi memori kolektif yang akan membuat seseorang ini perilaku yang dimunculkan pun akan menjadi berbeda-beda di antara satu daerah yang misal dulu terdampak bencana alam seperti apa berbeda dengan daerah yang tidak terdampak bencana alam seperti itu. Perkotaan, orang-orang yang tinggal di kota tuh kenapa orang-orangnya interaksinya berbeda ya dengan di desa. Kalau di desa apa-apa nyapa, apa-apa saling tegur sapa. Kenapa kok di perkotaan tidak? Nah, di situ juga karena apa? Karena ada alasannya juga. Karena di sana mereka memiliki eh, ruang privasi, terus juga mereka memiliki kesibukan dan lain sebagainya. Dan juga tujuan dalam mereka berinteraksi pun juga sudah berbeda dengan tujuan dalam berinteraksi dalam di pedesaan. Misal kalau di pedesaan itu semakin uh, orang-orang dalam pedesaan itu kenapa kok saling menyapa? Kenapa kok harus saling kenal satu sama lainnya? Karena mereka mempererat kekeluargaan yang kekeluargaan ini adalah salah satu cara mereka dalam menanggulangi terjadinya suatu konflik dan juga supaya aman seperti itu. Maka dari itu uh, membentenginya dengan cara berinteraksi dengan baik di lingkungan sekitar kita.
Lalu transportasi. Nah, ini bagaimana berinteraksi di KRL, bagaimana berinteraksi di MRT, terus juga bagaimana berinteraksi di kereta api biasa atau mungkin di angkot. Pasti akan interaksinya akan berbeda ya teman-teman. Bagaimana di pesawat dan lain sebagainya. Karena itu juga akan menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh. Ternyata ketika kita masuk ke dalam suatu ruangan itu sebenarnya kita sudah ada setting ya, sudah ada setting bahwa oh saya kalau masuk ke ruang kelas berarti saya harus duduk di kursi yang mana, saya harus duduk di kursi yang mana. Itu sih kita sudah tahu dan tidak perlu diajarin kita udah ngerti kayak gitu. Misal oh kalau saya pas lagi ngajar berarti saya duduknya di meja dosen di meja dosen di kursi dosen kayak gitu ya. Kalau di sedang tidak mengajar berarti ketika saya menjadi mahasiswa berarti saya duduknya di kursi mahasiswa kayak gitu. Dan otomatis cara saya berinteraksi, cara saya duduk akan berbeda dengan cara saya duduk ketika saya lagi nonton TV. Saya lagi di rumah, cara duduknya akan berbeda. Cara tegap badannya juga akan berbeda. Nah, kayak gitu. Lalu pariwisata nih, pariwisata ini lagi gencar-gencarnya nih ya. Kita lagi apa namanya mempercantik pariwisata yang ada di Indonesia, sehingga nanti kita akan juga akan belajar tentang pariwisata ini nanti. Yang terakhir tentang pelestarian lingkungan tentunya ya teman-teman ya, karena sebenarnya bagaimana individu dan lingkungan itu akan saling berpengaruh dan juga kesehatan lingkungan apa namanya lingkungan yang sangat nyaman itu juga harus kita usahakan dengan cara melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan ternyata tidak mudah ya teman-teman dalam membuat pelestarian lingkungan. Perlu adanya gerakan kolektif dari banyak manusia, dari banyak orang, kesadaran yang benar-benar serentak untuk melestarikan lingkungan ini tadi. Kayak gitu. Nah, ini nanti komponen penilaiannya seperti apa ya, Bu ya? Nah, ada yang pertama adalah tugas kelompok, presentasi kelompok dari masing-masing kelompok ya, teman-teman nanti akan dibagi. Terus juga ada tugas individu yang mahasiswa akan terjun ke lapangan di daerah masing-masing ya, teman-teman, untuk melihat fenomena yang ada dan mengkaitkan teori psikologi lingkungan. Lalu ada UTS dan juga ada UAS dengan paper pencil test. Referensi pembelajarannya nanti juga akan Ibu share. Lalu juga rincian tugasnya. Nah, ini tadi tugas kelompok ya. Tugas kelompok adalah dengan membuat ringkasan materi, PPT, dan video presentasi. Materi, PPT, dan video presentasi dikumpulkan H-1 presentasi pertama. Serentak semuanya mengumpulkan di H-1 presentasi pertama. Yang kedua, materi hanya boleh diambil dari sumber referensi yang telah ditentukan. Kutipan dan penulisan referensinya harus jelas. Bahan dari internet boleh nggak sih, Bu? Boleh, tapi hanya untuk menjelaskan contoh, bukan materinya ya. Jadi misal untuk improvisasi, terus juga untuk lebih memahami materi, itu kalian boleh mencari bahan dari internet. Lalu, peer review. Setiap mahasiswa menilai kinerja teman sekelompok dalam range nilai 1 hingga 100 disertai alasannya. Yang kedua, tugas individu, teman-teman terjun lapangan. Jadi nanti teman-teman ke tempat masing-masing, ke daerah masing-masing ya. Dengan melakukannya pertama need assessment dilakukan di daerah masing-masing untuk lebih peka ya teman-teman terhadap fenomena yang ada di lapangan. Yang kedua mencari permasalahan yang terjadi pada daerah masing-masing teman-teman. Jadi wah ternyata di daerah saya ada masalah lingkungan tentang ini. Wah ada topik-topik yang menarik tentang ini seperti itu. Lalu teman-teman melakukan penelitian, melakukan observasi dan wawancara, dan setelah itu membuat solusi dari permasalahan yang ada di daerah teman-teman, dan juga membuat laporan yang setelah itu akan dipresentasikan. Nah, nantinya akan penilaian tugas akhirnya dengan menggunakan standar seperti yang ada pada video tersebut. Nah, kontrak belajar, presensi kehadiran minimal 75%, yaitu 12 kali ya teman-teman karena dari 16 pertemuan. Boleh ikut UTS maupun UAS. Selama perkuliahan, kita akan ada daring 50 menit
yang setelah 50 menit kita akan ada tugas mandiri maupun diskusi via WA, itu diwajibkan menyalakan kamera. Lalu mencantumkan nama dan NIM di akun WA maupun Zoom teman-teman sekalian. Nilai minimal C jika komponen nilai lengkap dan juga remedial hanya diberikan pada mahasiswa dengan nilai di bawah C atau tidak lulus untuk bisa tugas ujian tulis maupun ujian lisan. Lalu perbaikan nilai, nilai C ke atas boleh mengulang tahun depan namun diambil nilai terakhir bukan nilai terbaik. Kontrak belajar, etika berkomunikasi. Konsultasi perkuliahan akan dilayani melalui via email maupun WhatsApp. WhatsApp-nya bisa Japri maupun dengan WhatsApp grup ya teman-teman. Melalui WA diperbolehkan pukul 6 hingga 16 sore, kecuali weekend dan kecuali mendesak ya. Bahasa formal dan sopan, menyebutkan identitas diri dan salam. Ada nama, angkatan, kelas mata kuliah. Seperti itu, semoga teman-teman sudah paham dan semoga teman-teman semangat dalam melakukan perkuliahan ya untuk psikologi lingkungan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.